Siapa kita? Green Generation. Adakah Green Generation di hatimu? Ada. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3 Salahuddin Al-Ayubi dan kelas 3 Sumaya binti Hayat? Ya, Pak Irwan harapkan teman-teman dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini Pak Irwan akan melanjutkan materi tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Materinya berkaitan dengan kisah salah satu Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira Nabi apa ya? Oke, Pak Irwan akan menyebutkan dua ciri-ciri Nabi Allah ini. Nanti silakan teman-teman tebak. Kira-kira Nabi apa ya yang Pak Irwan ceritakan? Oke, yang pertama, ciri-ciri pertama, Nabi ini adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibundanya bernama Siti Hajar. Ciri-ciri kedua, ketika berumur remaja atau menginjak remaja, Nabi ini atau ayahnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Kira-kira dari dua ciri yang Bapak sebutkan ini, teman-teman bisa tebak gak ya Nabi apa? Ya, benar teman-teman. Nabi Nabi Ismail alaihi salam. Oke teman-teman, untuk lebih mengetahui kisah tentang Nabi Ismail ini, marilah sama-sama kita lihat video berikut ini. Untuk itu teman-teman silakan tonton videonya dengan cermat, karena nanti di akhir ataupun mungkin di pertengahan video Pak Irwan akan memberikan pertanyaan, mungkin satu pertanyaan, dua pertanyaan kepada teman-teman tentang yang berkaitan dengan kisah Nabi Ismail ini. Oleh karena itu, mari kita saksikan video berikut ini. Kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Beliau lahir di negeri Palestina. Setelah kelahiran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mengajak Siti Hajar dan putranya Ismail hijrah ke Mekah. Setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh, akhirnya mereka sampai di Mekah. Lelah masih belum hilang, perintah Allah Subhanahu wa taala sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekah. Hajar dan Ismail harus ditinggalkan, padahal tempat itu sangat gersang, tak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku Siti Hajar, aku harus meninggalkanmu karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus bertawakal kepada Allah." Hajar mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, teman-teman, untuk memastikan teman-teman menyimak video yang barusan kita tonton bersama-sama, Pak Irwan seperti yang Bapak Irwan bilang di awal video tadi, akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Silahkan dijawab. Dengarkan pertanyaannya dengan cermat, dan setelah itu Bapak akan memberikan waktu selama 10 detik untuk menjawabnya. Pertanyaannya adalah gampang, yaitu siapakah nama dari ibunda Nabi Ismail alaihissalam? Ya, benar sekali teman-teman. Ibunda dari Nabi Ismail alaihissalam adalah Siti Fatih, bukan Siti Hajar. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan menonton videonya. Nanti akan Bapak kasih pertanyaan lagi. Oleh karena itu, tonton dengan cermat.
Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tetapi keyakinan akan kebenaran Allah dan kemurahan Allah menjadikan beliau mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa sebelum kembali ke Palestina. Tuhanku, aku telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini, di dekat rumah-Mu, Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan sholat dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka. Dan berikanlah mereka rizki buah-buahan supaya mereka bersyukur. Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai berkat munculnya sumber air Zam-Zam. Banyak orang bermukim di sana. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk karena mereka dianggap pemilik sumber air itu. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana, suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan setan. 2 malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu. Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu? Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab, Ayah, laksanakan perintah Allah. Insya Allah, aku akan sabar menerimanya. Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim. Bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka agar mengurungkan niat pengorbanan Ismail. Ibrahim, dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha? Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail. Sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Peristiwa ketika Ibunda Hajar ditinggalkan sendirian bersama Ismail ketika masih bayi dan pengorbanan Ismail diabadikan dalam rangkaian ibadah haji kita. Oke teman-teman, sepertinya videonya sudah berakhir. Bapak akan memberikan satu pertanyaan lagi pada teman-teman. Silahkan dijawab dengan benar ya. Dan didengarkan pertanyaannya dengan cermat. Pertanyaannya adalah, perintah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim melewat mimpinya? A. Perintah menyembelih sapi. B. Perintah menyembelih kerbau. C. Perintah menyembelih Nabi Ismail. Atau D. Perintah menyembelih domba. Waktunya 15 detik.
Ya benar teman-teman, jawabannya adalah perintah menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun begitu teman-teman, setelah Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya Nabi Ismail, bukannya Nabi Ismail ini membantah teman-teman, bukannya Nabi Ismail membangkang, bukannya Nabi Ismail takut, tidak, karena keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya mimpi ayahnya adalah datangnya dari Allah. Makanya dengan keimanan yang dimiliki Nabi Ismail merelakan dirinya untuk disembelih. Tetapi karena keimanannya tersebut, Allah mengganti Nabi Ismail untuk menyembelih domba, bukan Nabi Ismail. Ya teman-teman, mungkin sekian dulu video kali ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Mari kita baca sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.